Oke, bertemu lagi bersama saya Hendara. Kali ini saya akan membahas Poco X3. Ya, jadi saya tuh lihat Poco X3 itu mulai dari komentar kemarin ya, dari kejadian yang tukar HP itu. Ada yang tanya sama Alvin, "So, kapan sih Poco X3 keluar?" Apa sih Poco X3 itu kan? Tadi aku browsing itu cari. Ternyata itu adalah handphone keluaran dari seri Poco yang baru. Jadi kemarin habis ada Poco F2 Pro yang prosesornya gila ya, ngebut banget ya. Terus sekarang keluar Poco X3 dan katanya nih ini bisa menjadi Redmi Note 9 Pro killer. Katanya sih. Emang speknya apa aja sih? Yuk kita simak sama-sama. Tadi aku lihat speknya itu hampir 11-12 sih. Dari beratnya, dimensi layar, ada punch hole di tengah, masih pakai layar IPS. Terus apakah kita sebagai pengguna Redmi Note 9 Pro harus ganti ke X3? Mari kita lihat perbedaannya dulu ya. Ini aku recap perbedaannya yang bisa jadi pertimbangan ambil yang mana nih. Nah, ini bagian yang berbeda tuh pertama dari desainnya ya. Desainnya tuh bagian belakangnya beda. Kalau bagian depannya hampir sama. Terus yang bagian belakang itu yang untuk yang Redmi Note 9 Pro ini nih udah Gorilla Glass 5 ya, kaca. Untuk yang Poco F3 itu masih plastik polikarbonat nggak tahu nih. Pokoknya plastik gitu kan, bukan kaca. Cuma warnanya aku suka banget itu. Yang warnanya yang rada hitam-hitam gelap-gelap, dark gitu loh. Bagus itu untuk warnanya. Kalau untuk bentuk kameranya, aku pribadi lebih suka yang Redmi Note 9 Pro ya. Cuma kotak aja, simple, jadi kelihatan minimalis desain. Tapi kalau warnanya emang hitam glossy itu keren banget sebetulnya. Terus selain perbedaan dari casing belakang yang kaca versus enggak kaca, terus layarnya yang Redmi Note 9 Pro yang kita tahu bersama ya, itu 60 Hz aja. Udah halus sih, main Mobile Legends tuh udah kelihatan smooth banget. Tapi yang Poco ada bakso tuh, nalah. Tapi yang Poco X3 ini dia sudah 120 Hz. Jadi nggak 90 Hz aja, dia 120 Hz. Jadi 2 kalinya si Redmi Note 9 Pro ya untuk refresh rate-nya ya. Dan ini pasti hasilnya bagus banget ya, smooth banget ya, walaupun sama-sama IPS ya, walaupun sama-sama IPS, enggak AMOLED. Terus untuk Redmi Note 9 Pro sampai sekarang September, walaupun udah dijanjikan MIUI 12-nya, tapi masih MIUI 11 untuk Redmi Note 9 Pro. Dan untuk X3 Poco ini dia sudah MIUI 12. Nah, mau cerita dikit, kenapa kok sampai sekarang handphone kita Redmi Note 9 Pro ini belum dapat updatean MIUI 12? Malah yang adiknya itu yang Redmi Note 9 aja itu udah dapat. Kenapa Redmi Note 9 Pro belum? Nah, ternyata nih usut punya usut, sebetulnya di China sana itu ada handphone yang sangat mirip dan similar sekali dengan Redmi Note 9, yaitu Redmi 10X 4G gitu. Jadi Redmi 10X gitu kan. Nah, dia tuh sama, chipsetnya sama, jadi tinggal ekspor aja dari MIUI 12-nya ke versi global. Nah, sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro kita dan Redmi 9 Pro Max, Redmi 9S Pro S ya, itu tuh belum ada. Jadi beneran developernya nih buat dari nol. Jadi untuk update-nya harap bersabar untuk para pengguna Redmi 9 Pro, karena dijanjikannya bulan ini ya, walaupun ini udah tanggal 10, tapi ya masih ada 20 hari lagi ya, jadi harap bersabar. Terus untuk yang Redmi Note 9 Pro ini udah pakai Snapdragon 720G tertinggi di kelas seri 700 gitu kan, dengan 8 nanometernya. Ternyata di seri X3 Poco ini dia tuh udah pakai Snapdragon 732G yang katanya lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau kita cari yang lebih tinggi kapan selesainya gitu kan. Terus sisanya sama-sama pakai Adreno 618. Jadi ya mungkin beda-beda tipis lah ya. Terus untuk slot SIM cardnya untuk yang Redmi Note 9 Pro ini udah kita ketahui bersama ya, triple slot.
Jadi 2 SIM card sama 1 memori ya untuk yang Redmi Note 9 Pro. Dan untuk yang Poco X3 ini dia tuh hybrid. Jadi 2 aja atau kamu duanya 1 SIM dan 1 memori tambahan gitu kan. Terus untuk kameranya hampir sama kecuali di bagian belakang, di bagian ultra wide-nya. Untuk yang Redmi Note 9 Pro ini dia tuh cuma 8 megapiksel. Kalau yang Poco X3 ini 13 megapiksel. Jadi buat kalian yang suka menggunakan kamera belakang, khususnya yang wide kayak saya ini kalau ngevlog gitu kan sambil bawa kamera ke depan gini, untuk yang Poco X3 hasilnya akan jauh lebih tajam ya, karena pikselnya juga lebih gede gitu. Terus untuk yang kamera depan, nah yang kamera depan untuk yang Redmi Note 9 Pro itu cuma 16 megapiksel aja dengan f-nya 2,5 dan bisa merekam sampai 1080 dengan fps-nya 120. Nah, kalau yang Poco X3 dia tuh kameranya 20 megapiksel, lebih besar kan, dengan f-nya pun juga lebih besar, 2,2. Cuma entah kenapa ditulis di sini tuh cuma bisa 1080 30 fps. Tapi sih nggak masalah sih, kamera depan juga sama-sama nggak ada AES-nya juga, jadi percuma juga ngejar bagus-bagus di kamera depan. Ya paling hasilnya 11-12 sih, sama-sama bagus dan sama-sama bergoncang gitu. Terus untuk perbedaan yang lain lagi, nah ini perbedaan yang lumayan mencolok ya. Jadi speakernya, untuk yang Redmi Note 9 Pro kita tahu sendiri ya, mana sih HP-nya? HP gua mana? Mana nih bro? Nah ini untuk yang Redmi Note 9 Pro, speakernya kan satu aja ya di bawah seperti yang kita tahu bersama sebagai para user Redmi Note 9 Pro. Nah kalau yang Poco X3 ini dia udah dual speaker stereo gitu kan, atas bawah gitu. Jadi waktu kita ngegame kayak ada suara stereo. Aku sih belum pernah coba sih untuk yang mobile dengan stereo speaker sih. Apa lebih bagus ya? Jadi ini emang dirancang untuk gaming banget ya. Untuk yang Poco X3 ini udah frame rate-nya tinggi, ada speakernya stereo kanan kiri gitu, asik. Terus Bluetooth, untuk yang Bluetooth Redmi Note 9 Pro ini masih versi 5.0, nggak jelek. Cuma yang di Poco X3 ini dia sudah versi 5.1. Ya gampangnya semakin tinggi angkanya gitu, semakin kenceng lah gitu aja. Terus untuk yang GPS-nya ya hampir sama. GPS, ada GLONASS-nya, ada BDS-nya sama. Cuma untuk yang Redmi Note 9 Pro itu ada Galileo-nya, sedangkan yang Poco X3 ini dia tuh nggak ada Galileo-nya. Bedanya itu aja sih. Kalau aku browsing Galileo itu buat apa ya? GPS versi satelit gitu, katanya lebih akurat dan lebih detail daripada GLONASS aja gitu. Menurut yang saya baca ya, sebenarnya saya juga nggak tahu ngerti sih. Nah untuk yang baterainya ya, untuk yang Redmi Note 9 Pro ini dia udah fast charging 30 watt ya, seperti yang kita ketahui bersama. Dan untuk yang Poco X3 ini dia udah 33 watt fast charging, dan diklaim dalam waktu 30 menit dia bisa mengecharge sampai 62% dan 65 menit untuk yang 100%-nya. Kalau menurut iklan, begitu sih yang menurut saya baca di GS Arena. Jadi kalian bisa langsung cek sendiri di GS Arena untuk selengkapnya, karena lain-lainnya itu sama semua ya dari spek-speknya ya, nggak ada yang berubah terlalu besar gitu. Dan kalau ditanya apakah kita sebagai pengguna Redmi Note 9 Pro ini perlu upgrade ke Poco X3, aku rasa sih enggak ya. Soalnya perbedaan yang paling gede ini cuma ada di pertama, menurut saya pribadi hanya ada di refresh rate layarnya aja, dari yang 60 ke 120. Yang 120 tentunya akan smooth banget ya seharusnya ya, dan pasti memanjakan mata kalian. Nah cuma kalau misalkan 120 Hz ini mengorbankan kehidupan baterai, memakai daya yang cukup banyak, saya mending tetap stay aja di 60 Hz nya Redmi Note 9 Pro. Yang penting awet lah, dan yang penting nyala aja yang lama handphonenya daripada layarnya bagus. Soalnya saya juga belum pernah tuh nyoba kenikmatan dari layar frame rate tinggi. Katanya sih kalau kamu udah nyoba yang frame rate
tinggi balik ke yang rendah kayak 60 itu rasanya nggak enak gitu. Cuma kalau aku lihat 60 Hz nya Redmi Note 9 Pro sih udah mulus-mulus aja sih, udah oke lah. Terus perbedaan yang paling besar kedua itu ada di speakernya. Yang Redmi Note 9 Pro masih satu aja ya speakernya di bawah. Kalau yang Poco X3 ini udah stereo kanan kiri waktu kita ngegame gitu kan, jadi pengalaman gamingnya lebih asyik we. Habis itu perbedaannya nggak terlalu banyak sih, signifikan sih ya. Tentunya pasti lebih cepat sih X3 ya, apalagi Snapdragon-nya lebih tinggi, walaupun kalau dibandingin mungkin lebih tinggi dikit aja gitu mungkin ya. Soalnya kalau kita disuruh ganti dari Redmi Note 9 Pro ke Poco X3 itu rasanya kayak kita nyuruh user Redmi Note 8 Pro pindah ke Redmi Note 9 Pro, yang sebetulnya nggak terlalu besar juga sih signifikan perubahannya gitu. Tapi buat kamu yang belum beli Redmi Note 9 Pro dan berencana mau beli, mungkin Poco X3 ini lumayan cocok ya untuk dijadikan rekomendasi untuk HP kamu, apalagi di tengah banyak isu-isu yang tidak enak. Dan untuk harganya sendiri ini mirip banget dengan Redmi Note 9 Pro ya. Nggak tahu nanti kalau masuk ke Indonesia jatuhnya lebih murah atau lebih mahal, nggak tahu juga sih. Cuma kayaknya sih bakal lebih murah yang Redmi Note 9 Pro sih menurut saya ya. Terus saya sih selalu mengutamain memori yang besar untuk RAM dan untuk storage-nya, soalnya kedepannya pasti sistem operasinya makin butuh space buat disimpan. Terus juga banyak aplikasi-aplikasi yang harus masuk ke RAM untuk tetap kenceng gitu. Jadi kamu mau pilih mana? Mau Redmi Note 9 Pro atau Poco X3? Komen di bawah ya. Terus juga untuk MIUI 12 ini, aduh, tadi ya udah seperti yang saya ceritain kenapa lah rada lelet. Cuma saya juga nunggu update-update yang terbaru nih untuk bisa Xiaomi memaksimalkan 720G-nya, karena di Reno 4 itu yang Oppo itu ya, itu dia 4K aja udah bisa AIS, udah bisa stabil gitu. Nah sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini dia belum bisa stabil, bahkan di 1080 60 fps aja udah mati AIS-nya gitu loh. Jadi emang kayak belum maksimal ini Redmi menggunakan 720G, padahal sama loh chipsetnya dari Redmi Note 9 Pro dan Reno 4 Pro. Jadi gitu aja videonya. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya.